Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik banget nih dari film yang berjudul Yu Yu Hakusho Live Action. Nah, mana nih dari kalian yang dulunya sering nonton animenya di TV 7? Kalau ada dari kalian yang nonton animenya dulu, berarti kita seumuran. Film ini sendiri menceritakan seorang remaja sekolah yang jago banget berkelahi, namun dia selalu dituduh sebagai biang kekacauan di sekolahnya. Sampai suatu ketika dia tertabrak sebuah truk karena melindungi seorang bocah. Dan dia akhirnya masuk ke alam baka dan mendapatkan sebuah kekuatan spiritual yang ternyata dia akan menjadi detektif, yaitu detektif astral, untuk membasmi para iblis dan akhirnya dia bisa hidup kembali. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Yusuke Urameshi mendapati dirinya tidak sadarkan diri karena sebuah kecelakaan. Dia baru menyadari sudah menjadi roh. Lalu diceritakan 4 jam sebelum kecelakaan tersebut, terlihat lubang besar keluar seekor serangga. Kemudian di sekolah seorang anak bernama Kirino dibully nih oleh sekumpulan remaja yang suka memalak. Yusuke melihat itu menolong Kirino, namun sang guru yang melihatnya menuju Yusuke pelaku pemalak murid-murid dan dicap anak remaja nakal. Karena kesal, Yusuke cabut dari kelas dan sampai di rumah dia malah ikut dimarahi oleh ibunya karena bolos sekolah. Di situ Yusuke pun keluar rumah dan bertemu rivalnya bernama Kuwabara yang mengajaknya bertarung. Dengan mudahnya Yusuke mengalahkannya. Di sisi lain terlihat kemacetan di jalanan. Serangga yang tadi tiba-tiba masuk nih ke dalam tubuh pengendara truk, yang membuat truk berjalan dengan kecepatan tinggi menabrak pengendara lain. Sementara itu Yusuke berada di kedai ramen milik teman sekelasnya sekaligus sahabatnya bernama Keiko. Lalu di sini Keiko mengutarakan kekesalannya karena Yusuke diam saja saat dituduh perundung dan pemalak. Yusuke malas menjelaskan dan tidak peduli nih pandangan guru terhadapnya, lalu pergi dari kedai. Saat itu tiba-tiba truk yang tidak terkendalikan itu mau menabrak anak kecil. Dengan cepat Yusuke menyelamatkannya. Lalu kita diceritakan manusia yang mengembara ke dunia iblis menjadi korban yokai, sementara yokai masuk ke dunia manusia untuk memangsa. Hingga akhirnya alam baka membuat batas antara dua dunia itu, yang memisahkan dunia manusia dari dunia iblis. Sementara itu kembali ke Yusuke yang baru menyadari dia telah menjadi roh. Tiba-tiba muncullah sosok wanita berkimono bernama Botan, sang pemandu ke alam baka. Kemudian Botan mengajak Yusuke untuk melihat anak kecil yang diselamatkannya tadi dalam keadaan cedera ringan. Melihat itu Yusuke lega dan berserah diri untuk dibawa ke neraka atau surga oleh Botan. Tapi Botan mengatakan kematian Yusuke tidak disangka oleh alam baka, jadi dia tidak bisa ke neraka ataupun surga. Kemudian dia mengajak Yusuke ke dunia arwah bertemu dengan bosnya, yaitu Raja Enma. Dia bertugas memisahkan jiwa orang mati untuk masuk surga atau neraka dengan melihat memori kehidupan manusia itu selama hidup. Tapi yang ditemui Yusuke adalah anak Raja Enma bernama Koenma, memakai sebuah dot di mulutnya. Lalu Koenma memberi tawaran menghidupkan kembali Yusuke, tapi sebagai balasannya dia bekerja nih menjadi detektif astral dengan tugas memecahkan kasus yang melibatkan yokai di dunia manusia, yaitu monster parasit penghuni dunia iblis. Tapi entah kenapa mereka bisa merasuki dunia manusia. Tugas Yusuke menyelidiki alasan kenapa yokai bisa muncul di dunia manusia. Tapi di situ Yusuke tidak mau nih dihidupkan kembali karena merasa semua pasti senang atas kematiannya. Di sisi lain terlihat Sakyo, pembisnis jahat anggota dari The Black Club. Dia mendekati seorang pebisnis bernama Tarukane untuk membeli lubang tanah milik Tarukane yang diketahuinya adalah sebagai dunia iblis. Sementara Botan masih meyakini Yusuke nih untuk dibangkitkan kembali, lalu mengajak Yusuke menghadiri pemakamannya sendiri
yang terlihat didatangi oleh Keiko dan juga rivalnya yaitu Kuwabara. Setelah upacara pemakaman selesai, ibu Yusuke dan juga Keiko menangisi kematian Yusuke yang tidak terduga. Mereka menganggap Yusuke adalah orang yang baik. Di situ Yusuke hanya bisa diam melihat mereka. Di sisi lain, Kirino kembali dipalak nih dan dipukuli, tapi sekarang tidak ada Yusuke yang menyelamatkannya. Tiba-tiba monster parasit yokai merasuki tubuh Kirino yang mengubahnya menjadi kuat seperti zombie, berbalik memukuli mereka. Hingga kebakaran terjadi, lalu datanglah Kuwabara dan gengnya. Sementara itu Yusuke berubah pikiran dan ingin hidup kembali setelah melihat ibu dan juga Keiko yang sangat sedih atas kehilangannya. Di situ Botan langsung mengabari Koenma, tapi Koenma memberitahu Yusuke untuk bergegas menghentikan monster parasit yang merasuki manusia dan hampir membakar rumahnya. Dengan cepat Yusuke pergi ke sana, dan dia di situ melihat Keiko mencoba menyelamatkan tubuhnya Yusuke karena mengetahui tubuh Yusuke bergerak. Melihat Keiko dalam bahaya, Yusuke meminta Koenma untuk menghidupkannya kembali agar menyelamatkan Keiko dari kebakaran. Yang akhirnya Yusuke kembali hidup lalu menyelamatkan Keiko yang pingsan keluar dari rumahnya. Di situ ibunya kaget melihat Yusuke hidup kembali, tapi Yusuke bergegas melakukan pekerjaan sebagai detektif astral, yaitu harus menghentikan Kirino yang dirasuki oleh monster parasit, yang dimana Kuwabara dan teman-temannya babak belur melawan Kirino. Yusuke pun langsung datang melawan Kirino dan mencoba menyadarkannya. Tapi Yusuke kesusahan melawannya nih dan harus menggunakan kekuatan energi spiritual agar mengalahkannya. Koenma meminta Yusuke untuk bergegas mengeluarkan monster parasit itu sebelum Kirino berubah menjadi yokai. Hingga akhirnya Yusuke berhasil nih mengeluarkan monster parasit itu dengan kekuatan energi spiritualnya yang muncul di telapak tangannya. Setelah itu Kuwabara yang sadar kaget melihat Yusuke kembali hidup. Kemudian Yusuke menemui Keiko dan ibunya. Mereka senang nih Yusuke kembali hidup. Sementara itu di dunia arwah terlihat Koenma yang selanjutnya akan memberikan misi ke Yusuke untuk merebut 3 senjata yang diburu oleh 3 iblis, yaitu Yokai Hie mendapatkan senjata kunai, Yokai Kurama senjata berupa sebuah buku, dan Yokai Goki mendapatkan bola kristal. Lalu diperlihatkan di taman bermain ada Goki yang menyamar menjadi manusia memegang bola kristal dan tiba-tiba seluruh anak di sana mendadak pingsan. Sementara itu Koenma memberi perintah ke Yusuke untuk misi selanjutnya mengambil kembali senjata dari ketiga yokai karena memiliki kekuatan besar yang berbahaya dan mengacaukan dunia manusia. Sebelum itu Yusuke melatih kekuatan dari tangannya yaitu pistol roh, satu-satunya senjata untuk melawan yokai. Tapi terlihat banyak anak kecil yang koma, kehilangan jiwa mereka atas ulah Yokai Goki. Yusuke dan Botan langsung mengecek keadaan para anak kecil itu. Lalu dia bertemu dengan Kuwabara yang menanyai keadaan Kirino. Di situ Yusuke menjelaskan Kirino yang kerasukan monster parasit yokai dan dia berhasil mengeluarkan yokai itu dengan energi spiritualnya. Sementara Botan yang di sebelah Yusuke meminta Yusuke tidak memberitahu Kuwabara dan mengajaknya pergi dari sana. Tapi Kuwabara tidak percaya ucapan Yusuke itu dan dia ini bisa melihat Botan tapi tidak dengan teman-temannya. Setelah itu Yusuke bertemu dengan anak kecil bernama Masaru yang ditolongnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada Yusuke. Lalu mengetahui bahwa seluruh teman Masaru di apartemennya tidak sadarkan diri secara tiba-tiba. Dengan cepat Yusuke bergegas ke sana dan mengejar Goki yang memakan jiwa anak-anak. Di situ Yusuke pun bertemu dengan Goki dan mereka pun bertarung. Goki yang sangat kuat membuat Yusuke kesusahan melawannya, ditambah kekuatan Reigannya tidak muncul.
Tiba-tiba muncul Masaru. Ia langsung diserang Goki hingga mengambil jiwanya dan mau memakannya. Bergegas Yusuke mencegahnya dan berhasil mengeluarkan kekuatan Reigan mengalahkan Goki. Bersamaan dengan kembalinya jiwa anak-anak yang terperangkap dalam bola kristal hitam itu, Masaru pun kembali sadar. Dari jauh Kurama menyaksikan itu semua dan Yusuke menyadarinya. Sementara itu terlihat sosok iblis wanita bernama Korime atau Yukino yang bisa mengeluarkan air mata es berlian yang dikurung oleh Tarukane. Dia memanfaatkan air mata itu untuk menghasilkan banyak uang. Setelah Tarukane pergi, salah satu pengawal mengobati luka dari Korime dan berjanji akan membebaskannya. Sementara Kuwabara mengikuti Yusuke dan juga Botan yang dianggapnya mencurigakan. Lalu Yusuke berpapasan dengan Kurama. Dia pun mengikuti kemana Kurama pergi, yang terlihat membeli setangkai bunga. Lalu menuju rumah sakit yang ternyata dia menjenguk ibunya yang sedang sakit parah. Kemudian Kurama pun menyadari Yusuke mengikutinya. Dia mengetahui Yusuke mengincar senjata yokai yang ada pada dirinya. Di situ Kurama menjelaskan bahwa dirinya sempat terluka dan bersembunyi di rahim ibunya itu, hingga dia dibesarkan oleh ibunya sebagai manusia yang awalnya dia ingin pergi setelah kekuatannya pulih. Tapi keterikatannya dan memiliki rasa sayang selayaknya manusia membuatnya tidak bisa meninggalkan ibunya yang sakit dan umurnya tidak lama lagi. Dia ini berniat menggunakan alat senjata yokai itu, yaitu cermin kegelapan, untuk menolong ibunya. Setelah itu dia akan mengembalikannya ke Yusuke. Percakapan mereka didengar nih oleh Kuwabara. Setelah itu Yusuke didatangi Botan yang memberitahu bahwa cermin itu akan mengambil jiwa seseorang. Ia memohon permintaan. Bergegas Yusuke menemui Kurama di rumah sakit, diikuti dengan Kuwabara. Hingga sampai di rumah sakit nih, Yusuke mencoba menghentikan Kurama, tapi Kuwabara menahannya agar tidak terlihat dengan yokai. Hingga Yusuke dan Kurama masuk ke dalam cermin itu. Yusuke meyakinkan Kurama untuk berhenti, tapi Kurama tidak peduli nih karena dia ingin ibunya hidup bahagia. Sampai akhirnya Yusuke meminta cermin itu mengambil setengah jiwanya agar mereka bisa selamat. Mereka pun kembali dengan selamat dan ibunya Kurama yang kembali sehat. Melihat itu, Kuwabara bangga nih dengan Yusuke dan menganggap keputusan Yusuke benar. Hal itu membuat mereka yang rival menjadi akrab. Di sisi lain, yokai Hie menggunakan senjata pisau yokai melukai jidatnya. Ia memunculkan sebuah mata untuk melacak keberadaan air mata batu es yang akan dijual oleh anak buah Tarukane. Lalu Hie pun mencurinya. Tarukane yang mengetahui itu marah besar dan menyalahkan Sakyo karena yokai telah mengincar air mata esnya, lalu membatalkan kontrak kerjasama mereka. Tapi di situ Sakyo menenangkan Tarukane dan meminta datang ke pulau pribadinya membawa Korime dan akan membantunya mendapatkan banyak uang. Lalu Sakyo memberikan tugas baru nih kepada yokai Toguro. Sementara Koenma meminta Yusuke pergi ke rumah Tarukane untuk mengambil senjata yokai terakhir yang ada pada Hie. Terlihat Hie yang menyerang anak buah Tarukane. Belum diketahui nih alasan Hie menyerang rumah Tarukane. Yusuke yang datang langsung diserangnya. Tidak lama Hie pergi nih karena malas meladeni Yusuke. Di sisi lain Tarukane selamat dari serangan Hie. Dia sudah sampai di tempat Sakyo di pulau Kubikukuri bersama Korime. Pulau itu ternyata dibangun oleh Sakyo menjadi tempat berkumpulnya para orang kaya untuk bersenang-senang, di mana Sakyo mengumpulkan para yokai untuk diadu menguji kekuatan sesama yokai. Dan ditonton oleh para orang kaya yang memasang taruhan. Terlihat salah satu yokai terkuat Sakyo adalah Toguro. Setelah itu Tarukane mengetahui kandang Korime kosong yang ternyata dibawa kabur nih oleh anak buahnya yang mau menyelamatkan Korime. Namun saat mereka akan kabur, di hadapannya muncullah Toguro tua yang langsung membunuh anak buah tersebut. Nah itu tadi alur cerita dari film Yu Yu Hakusho live action. Gimana Sleeper, seru banget kan cerita kali ini? So yang mau aku lanjutin season selanjutnya langsung ramen like, share, komen, dan juga subscribe tentunya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat.
So sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.